Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sosio-emosional pada anak-anak awal. Dipengaruhi oleh pertama, perkembangan emosional dan kepribadian yang dipengaruhi oleh diri, di mana masa kanak-kanak awal adalah periode ketika perkembangan melibatkan penyelesaian konflik, inisiatif versus rasa bersalah. Pada tahapan ini, anak dapat menyeimbangkan keinginan untuk mencapai tujuan dan bagaimana melakukannya. Dan dalam tahapan ini, anak juga dapat memahami diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya dipengaruhi perkembangan emosi, di mana pada tahap ini anak bisa dapat mengekspresikan emosi, memahami dan meregulasikan emosi. Selanjutnya dipengaruhi oleh perkembangan moral, di mana perkembangan moral melibatkan perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku terkait aturan mengenai hal-hal yang harus seseorang lakukan dalam interaksinya dengan orang lain. Terakhir dipengaruhi oleh gender, identitas gender atau pengetahuan, pemahaman, dan penerimaan seseorang mengenai gendernya. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi perkembangan gender yaitu biologi, sosial, orang tua, dan teman sebaya. Kedua, perkembangan sosio-emosional dipengaruhi oleh keluarga. Dalam keluarga terdapat pola asuh yaitu pola asuh otoriter yang menekankan pada kontrol dan kepatuhan yang tidak boleh dipertanyakan oleh anak. Kedua, pola asuh otoritatif di mana orang tua mendorong anak untuk menjadi mandiri namun tetap memberikan batasan kontrol. Ketiga, pola asuh mengabaikan di mana orang tua tidak turut campur dalam kehidupan anak. Yang keempat, pola asuh memanjakan di mana orang tua sangat melibatkan diri pada anak. Kemudian dalam pola asuh juga terdapat hukuman. Salah satunya hukuman dalam bentuk pemukulan, bentakan, teriakan. Orang tua yang memperkenalkan kepada anak bagaimana menghadapi stres tanpa kontrol yang membuat anak menjadi agresif dan tidak memiliki kontrol perilaku. Hukuman juga dapat menyebabkan ketakutan, kemarahan, dan penghindaran. Hukuman memperlibatkan kepada anak hal-hal yang tidak boleh dilakukan lebih dari yang boleh dilakukan. Hukuman juga dapat menyakiti dan menyiksa. Dalam keluarga juga terdapat penganiayaan anak, di mana terdapat dampak kekerasan anak yaitu regulasi emosi yang buruk, masalah keterikatan, permasalahan pada hubungan teman sebaya, sulit beradaptasi di sekolah, kenakalan, dan depresi. Dalam keluarga juga ada hubungan saudara dan urutan kelahiran. Karakteristik penting dalam hubungan dengan saudara yaitu kualitas emosional dan keakraban dan keintiman. Variasi hubungan dengan saudara, anak sulung biasanya paling cerdas, beradaptasi, dan teliti. Anak bungsu paling memberontak, liberal, dan menyenangkan. Dan anak satu-satunya yaitu anak yang manja, namun anak ini biasanya berkembang lebih baik dibandingkan anak kedua, dan seterusnya. Dan keluarga juga terdapat keluarga yang berubah dalam masyarakat yang berubah. Pekerjaan orang tua dapat mempengaruhi kualitas pengasuhan mereka. Perceraian juga dapat berdampak negatif pada penyesuaian diri anak. Yang ketiga, perkembangan sosio-emosional anak dapat dipengaruhi oleh relasi sebaya. Teman sebaya memberikan sumber informasi dan perbandingan tentang dunia di luar keluarga. Pada masa kanak-kanak awal, anak dapat membedakan antara teman dan bukan teman. Orang tua juga dapat mempengaruhi hubungan teman sebaya anak-anak mereka. Yang kedua, dipengaruhi oleh bermain. Yang terakhir, perkembangan sosio-emosional anak dipengaruhi oleh televisi, karena televisi juga dapat berdampak negatif dan berdampak positif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.